Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Kamaliandini dengan NIM 1440102373. Pada video kali ini dengan mata kuliah promosi kesehatan. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang infeksi saluran kemih pada perempuan. Apa saja sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Yang pertama ada definisi infeksi saluran kemih, penyebab infeksi saluran kemih, tanda dan gejala infeksi saluran kemih, pengobatan infeksi saluran kemih. Baik, kita masuk ke definisi infeksi saluran kemih. Apa sih infeksi saluran kemih itu? Infeksi saluran kemih atau ISK adalah kondisi medis yang terjadi akibat pertumbuhan bakteri dalam sistem kemih yang mencakup ginjal, ureter, kandung kemih, dan uretra. Infeksi ini dapat menyebabkan peradangan dan berbagai gejala seperti nyeri saat buang air kecil, serta urin yang berbau tidak sedap bahkan berwarna keruh. Infeksi saluran kemih lebih sering terjadi pada wanita karena uretra yang lebih pendek sehingga bakteri lebih mudah masuk ke dalam kandung kemih. Baik, kita masuk ke penyebab infeksi saluran kemih. Penyebab infeksi saluran kemih ini ada 4. Yang pertama, adanya bakteri. Infeksi saluran kemih paling sering disebabkan oleh bakteri Escherichia coli yang berasal dari usus dan masuk ke saluran kemih melalui uretra. Bakteri ini dapat berkembang biak dengan cepat jika tidak segera dikeluarkan oleh urin. Penyebab yang kedua yaitu adanya sumbatan pada saluran kemih. Sumbatan dalam saluran kemih seperti batu ginjal atau pembesaran prostat dapat menghambat aliran urin. Sehingga ini kemungkinan bakteri lebih berkembang biak karena urin yang harusnya dikeluarkan malah tertahan ke dalam tubuh. Penyebab yang ketiga adalah produk pembersih yang kurang tepat. Beberapa produk pembersih kewanitaan, sabun dengan pewangi, atau spermisida dapat menyebabkan iritasi pada uretra, mengganggu keseimbangan bakteri alami, dan meningkatkan risiko infeksi saluran kemih. Yang terakhir, kurangnya asupan cairan. Minum air yang cukup sangat penting untuk membantu tubuh membuang bakteri dari saluran kemih. Urin lebih pekat dan alirannya berkurang, sehingga memudahkan pertumbuhan bakteri. Selanjutnya kita masuk ke tanda dan gejala infeksi saluran kemih. Yang pertama, demam hingga menggigil. Terjadi saat infeksi menyebar ke ginjal, atau jika tubuh merespon infeksi dengan melepaskan sitokin yang meningkatkan suhu tubuh. Menggigil muncul sebagai mekanisme tubuh untuk menekan suhu guna melawan bakteri. Dan gejala yang kedua yaitu sering buang air kecil secara terus-menerus. Bakteri mengiritasi dinding kandung kemih, menyebabkan sensasi ingin buang air kecil terus-menerus meskipun urin yang dikeluarkan sedikit. Selanjutnya tanda dan gejala yang ketiga, yaitu sensasi terbakar saat buang air kecil. Infeksi menyebabkan peradangan pada uretra dan kandung kemih sehingga muncul rasa perih atau panas saat urin melewati saluran kemih. Tanda dan gejala yang terakhir yaitu urin berwarna keruh dan berbau tidak sedap, bahkan berdarah. Urin bisa berubah keruh karena adanya nanah, sel darah putih, dan bakteri akibat infeksi. Jika infeksi cukup parah, dinding saluran kemih bisa mengalami pendarahan sehingga urin tampak kemerahan atau bercampur darah. Selanjutnya kita masuk ke pengobatan infeksi saluran kemih. Ada 6 cara pengobatan infeksi saluran kemih. Yang pertama, menjaga kebersihan genital atau daerah kewanitaan. Cuci area genital dengan air bersih dari depan ke belakang untuk mencegah penyebaran bakteri dari anus ke uretra. Menahan pipis terlalu lama bisa memberikan waktu bagi bakteri untuk berkembang biak di kandung kemih dan dapat memperburuk infeksi. Yang ketiga yaitu mengonsumsi banyak cairan air putih. Minum banyak air membantu mengeluarkan bakteri dari saluran kemih melalui urin, mempercepat penyembuhan infeksi saluran kemih. Yang keempat ada konsumsi makanan pendukung sistem kekebalan tubuh. Makan makanan kaya vitamin C, prebiotik, yogurt, sayur-sayuran, buah-buahan, dan antioksidan untuk membantu tubuh melawan infeksi lebih cepat. Yang kelima yaitu menggunakan celana dalam dari bahan katun dan mengganti secara rutin, menjaga area genital lebih kering dan mengurangi pertumbuhan bakteri. Mengganti celana dalam setiap hari atau lebih sering jika berkeringat. Pengobatan yang terakhir yaitu hubungan seksual dan risiko infeksi saluran kemih. Selama berhubungan seksual, bakteri dari area genital atau anus dapat masuk ke uretra dan menyebabkan infeksi saluran kemih. Untuk pencegahannya, buang air kecil setelah berhubungan dan bersihkan area genital sebelum serta sesudah melakukan hubungan seksual. Sekian dari penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.